Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Klik Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan membahas mengenai fa istiqnafiyah, kemudian ada fa atifah, fa sababiyah, dan fa waqi'ah fi jawab syarat. Kemudian saya nggak sempat catat di sini, yaitu ada fa ta'liliyah. Sebenarnya fa itu pembahasan fa itu banyak banget macamnya, tapi saya ambil beberapa saja yang fa ini itu lebih sering digunakan dalam literatur bahasa Arab. Kayak misal yang saya di sini gak disebutkan ada fa zaidah, kemudian ada ya masih banyak lagi. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama dari anwa'ul fa, macam-macam fa dalam penggunaan bahasa Arab. Yang pertama yaitu ada fa istiqnafiyah, kemudian ada fa atifah, fa sababiyah. Nah, fa istiqnafiyah itu kayak gimana? Wahiyya allati yasta'nifu al-kalam wal makna biha ba'da tawakkufin. Jadi fa istiqnafiyah yaitu fa yang berada di awal kalimat, wal makna biha ba'da tawakkufin, dan dia terletak setelah satu jumlah ya teman-teman ya. Yang mana apa? Takunu fi bidayatil jumlah. Dia posisinya itu terletak di permulaan jumlah, wa ba'daha, dan setelah fa jumlah berupa jumlah la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah yang jatuh setelahnya fa itu dia tidak menempati mahalnya i'rab, jadi kosong ya teman-teman. Wala tu'athiru fi ma ba'daha, dan fa ini dia tidak mempengaruhi, dalam artian fa di sini dia tidak mempunyai amal ya. Nah, contoh di sini al-qira'atu tufidul insan. Nah, di sini merupakan jumlah al-qira'ah, membaca itu apa? Tufid, memberikan faedah al-insan, kepada manusia. Nah, di sini fal qari, fa di sini kita sebut dengan fa istiqnafiyah karena meskipun masih ada kaitannya, tapi ketika fa sampai akhir di sini dihilangkan itu enggak mempengaruhi. Nah, makanya di sini kita sebut dengan fa istiqnafiyah. Fal qari, tapi dalam pemaknaan kalau misal pesantren itu sama, maka fal qari, maka utawi orang yang membaca yasdadu, akan selalu bertambah, ilman, ilmunya, kullama qara'a, setiap kali ia membaca. Jadi orang yang membaca itu setiap kali ia membaca, setiap kali itu juga dia akan bertambah ilmunya. Nah, makanya ya, fa di sini kita sebut dengan fa istiqnafiyah, fa yang terletak di awal jumlah. Kemudian yang nomor 2 ada fa atifah. Fa atifah di sini kita sebut dengan huruf atof ya, yang mempunyai faedah yufidut tartib, yaitu berurut-urutan, wa taqib, dan mengiringi. Jadi berurutan kemudian mengiringi dalam waktu yang dekat. Ai as-sur'ah, yaitu cepat. Tu'tafu ma ba'daha ala ma qablaha, yaitu diatofkan itu huruf fa di sini pada huruf sebelumnya. Wa ma ba'daha, dan huruf setelah fa atifah itu apa? Di-i'rabi dengan ma'tuf, atau kita sebut dengan ma'tuf. Kayak gitu. Nah, misal contoh ja'a Muhammadun fa'aliyun. Telah datang Pak Muhammad fa'aliyun, maka kemudian Ali. Nah, fa di sini kita sebut dengan fa atifah ya, fa atof, bisa diartikan dan Ali gitu. Dan Ali, Muhammad datang dan Ali. Nah, tapi di sini fa-nya tartib ya. Jadi yang datang ini Muhammad dulu, kemudian Ali. Nah, dalam selang waktu yang cepat. Nah, kayak gitu. Beda ya kalau misal summa itu kan dia berfaedah tartib walakin infisol.
yaitu senggang waktunya cukup lama. Misal ja'a Muhammadun summa Aliyun. Senggang waktunya lumayan lama. Beda lagi kalau misal wawu. Kalau wawu misal ja'a Muhammadun wa Aliyun, itu ntar bisa Muhammad, bisa Ali yang lebih datang dahulu gitu. Tapi kalau misal fa'atifah di sini Muhammad dulu, kemudian langsung Ali. Atal qitaru, kereta itu datang, faraqibtu fihi, maka saya langsung masuk, kayak gitu. Kalau misal nggak cepat-cepat, kereta langsung ketinggalan dah. Lanjut ke fa yang nomor 3, yaitu fa sababiyah. Ma ba'daha musabbab, fa yang itu merupakan jatuh setelah musabbab. Amma qablaha, terhadap apa yang sebelumnya. Jadi fa di sini maksudnya yaitu dampak, ya, sebab. Musabbabnya ini fa-nya termasuk ke musabbab, wa natijah, dan hasil. Kayak gitu. Gampangnya ntar watang sibul mudhari. Nah, di sini fa sababiyah mempunyai amal menasobkan fiil mudhari yang watus baku binafin, yang harus atau yang didahului dengan nafi atau tolab. Ya, didahului dengan nafi atau tolab. Nah, tolab yang berupa amar, nahi, istifham, tamanni, taroji, arad, dan tahdid. Ya, contoh di sini ijtahid. Nah, ijtahid di sini mempunyai makna tolab. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah kamu. Nah, maka di sini ijtahid ini merupakan sebab. Nah, fatanjah itu merupakan musabbab. Ma ba'daha musabbab. Nah, fatanjaha. Nah, fa sababiyah mempunyai amal menasabkan fi'il mudhari. Fatanjaha. Ketika kamu berijtihad, fatanjaha, maka kamu akan berhasil, akan lolos akhir sanati, pada akhir tahun. Nah, di sini ya, ijtihad nih berupa tolab. Makanya di sini dia menasabkan mudhari tapi harus didahului nafi atau tolab. Nah, di sini ijtihad itu bimakna tolab, ijtihad, bersungguh-sungguhlah kamu. Fatanjaha. Nah, di sini la taksal binafin, berupa nafi. La taksal, janganlah malas kamu. Fatar sub, maka kamu tidak akan lulus fil imtihan. Fatar suba fil imtihan. Jadi kalau misal sababiyah itu masuknya ya, yaitu pada fi'il mudhari yang didahului dengan nafi tolab. Nafi atau tolab berupa amr, nahi, istifham yang mempunyai amal menasabkan fi'il mudhari. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu disebut fa sababiyah di sini, fa sababiyah. Kemudian fa ar-rabita li jawab syarat. Nah, di sini fa yang sebagai rabita, sebagai penghubung li jawab syarat, untuk jawabnya syarat. Jadi ada jawab syarat, ada syarat dulu kemudian jawab syarat. Nah, makanya tusbahu bi adatis syarat, didahului dengan adatus syarat. Ya, didahului dengan adat atau alat syarat. Yaitu apa? Iqtiranu jawab syarat bil fa, yang mana jawab syarat itu dibarengi dengan fa. Jadi ada syarat, ada jawab. Nah, jawabnya ini harus dibarengi dengan fa. Nah, berupa ismiyah, tolabiyah, jamid, kemudian dengan ma, ada lan, dan qad, ada taswif. Nah, itu. Contohnya nih, in takdzib. Nah, di sini ya berupa in syartiyah. Kalau kamu bohong, in takdzib. In takdzib. Falan ta'raf ar-raha. Ya. Di sini merupakan jawab syarat sebagai penghubung terhadap syarat. Kalau kamu bohong, falan ta'raf ar-raha, maka kamu tidak akan mengenal yang namanya rohah, ketenangan. Ya, in takdzib rohah. Lebih jelasnya untuk mengenai syarat ya, isim syarat, teman-teman bisa langsung cek di pembahasan isim syaratnya ya. Nah, maka di sini fa sebagai penghubung terhadap syarat, yang fa di sini menjadi jawab syarat,
itu kita sebut dengan fa rabithah li jawab syarat. Man yudzakir, barang siapa yang yudzakir, memutola'ah, mengkaji ulang, fan najahu nasibuhu, maka kesuksesan nasibuhu ia dapatkan. In tudzakir, kalau kamu belajar, fala'allaka tanjah, maka bisa jadi kamu itu tanjah, akan sukses ya, akan berhasil. Itu gampangnya kalau misal farobito ini ya dia harus didahului dengan adatus syarat. Nah, di sini. Kemudian jawabnya dibarengi dengan fa, ya. Fa robito. Kemudian yang terakhir yaitu ada fa ta'liliyah. Di sini wa dauruha tafsirut tolab. Ya, perannya fa ta'liliyah itu menjelaskan tolab, ya, permintaan qablaha, permintaan sebelumnya dengan bijumlatin ba'daha, dengan jumlah setelah itu. Gampangnya kalau misal fa ta'liliyah itu mempunyai makna li ajli, karena ya. Nah, contoh di sini Sa'id, bantulah kamu akhoka terhadap saudara kamu, fisairi di dalam berjalan. Kenapa sih harus ini? Nah kan li ajli, kenapa? Li ajli fahuwa, maka utawi akhoka iku soghirun. Fa di sini kenapa sih kamu itu harus membantu anak teman kamu yang untuk berjalan, karena masih kecil. Kayak gitu ya. Ada bimakna li ajli. Sa'id al-muhtaj, bantulah orang yang butuh. Kenapa kan? Li ajli fahuwa, karena orang yang butuh iku akhuka fil insaniyah, saudara kamu fil insaniyah, dalam kemanusiaan, dalam humanisme ya. Mungkin itu saja mengenai macam-macam fa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal video ini dikira manfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.